mengurapi kami semua, urapi lidah hamba, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, oleh karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena rahmat dan kemurahan dari Tuhan, boleh menjadi bahagian kita semua. Ajaib Tuhan. Saya senang sekali boleh berada di tanah bersejarah. Bukan sejarah manusia, tapi sejarah yang Tuhan buat. Bagi Cipogu, Lacak, dan juga seluruh kecamatan Arse. Ajaib Tuhan, luar biasa. Tahun 1921, ya kalau saya nggak salah 1921, di tubuh ada tertulis 1952 juga. Anak-anak manusia yang fun, yang dipenuhi oleh kasih Allah, oleh dorongan dari kuasa Allah, untuk dapat bekerja bagi penyelamatan setiap jiwa anak manusia. Sehingga Tuhan utus beberapa orang untuk berada di tengah-tengah alam yang sangat indah ini, membangun pendidikan. Karena dengan pendidikan, anak-anak manusia di muka bumi ini boleh dapat mengembangkan apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Saya tadi bicara dengan Bapak Silalahi. Di antaranya rupanya juga salah seorang murid dari sekolah ini adalah orang tua dari Bapak Silalahi. Ajaib Tuhan. Biasa. Dan saya ketika Tuhan izinkan bersama dengan sahabat ministry dalam pelayanan, berada di tengah-tengah masyarakat di Lacak, saya dengar juga ada beberapa orang tua mereka juga pernah mendapat pendidikan di tempat ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah pergolakan politik yang ada di negara kita, maka berhentilah sekian lama. Tapi Allah yang luar biasa. Allah bekerja dalam segala hal untuk terus dapat menjadi rahmat dan berkat bagi anak-anak manusia yang Dia sangat kasihi. Kita berada di sini oleh karena Allah mengasihi kita semua. Terlebih lagi Allah mengasihi anak-anak Tuhan yang ada di Cipogu ini, yang ada di Lacak dan seluruh kecamatan Arsi tempat ini. Karena ada rancangan Allah yang luar biasa. Ada seorang anak, waktu itu dia belum genap 10 tahun. Ini peristiwa terjadi di Cina. Dia juga tinggal agak di tengah-tengah alam seperti ini. Lalu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, papanya ini sakit. Ayahnya sakit. Menderita sakit yang panjang. Sehingga uang habis. Semua sudah dijual untuk dapat mendukung pengobatan daripada orang tua. Tapi tak kunjung sembuh. Istrinya, mama dari anak ini yang bernama Zahra, anak ini namanya Zahra. Mamanya capek rupanya. Semoga ini tidak menjadi pelajaran buat ibu-ibu di sini. Mamanya capek, lelah dia. Lalu tengah malam, mamanya pergi, tinggalkan Zahra yang belum 10 tahun bersama dengan papanya yang sakit lumpuh itu. Mamanya pergi. Saudara, tinggalkan Zahra dengan papa. Masih kecil sekali, remaja 10 tahun. Saudara, Zahra akhirnya dengan kondisi seperti itu dia harus menjaga papanya. Zahra harus memasak untuk papanya. Zahra juga harus sekolah. Jadi dia biasanya pergi ke sekolah melalui alam seperti ini, ada hutan-hutan kecil. Lalu dia lintasi hutan itu. Lalu saudara-saudara, dia selama jalan itu dia kenal beberapa pohon yang bisa dimakan.
Lalu juga dia coba ada jamur-jamur yang tumbuh di hutan kecil itu. Dia coba ketika dia rasakan, oh dia tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami masalah. Jadi dia pergi ke sekolah, dan setelah pulang sekolah, dia akan kerja untuk memukul batu, untuk dapat mendapatkan penghasilan, sedikit uang. Lalu dia beli lauk, lalu setelah itu dia pulang, dia ambillah daun-daunan itu, lalu dia ambillah jamur yang dia sudah jumpai itu, lalu dia masak untuk makan bersama dengan papanya. Dan Zangda ini orang yang pintar. Dia mulai membaca majalah bekas, dia lihat bagaimana caranya menyuntik, dia belajar akhirnya menyuntik papanya. Saudara, 5 tahun lebih lamanya. Dia Zangda sudah berusia 15 tahun. Kisah Zangda ini dari mulut ke mulut diceritakan oleh orang-orang. Ini anak baik sekali, luar biasa. Walaupun mamanya sudah tinggalkan dia, tapi dia gendong papanya, dia mandikan papanya, dia masak untuk papanya, dia kerja untuk papanya, dia lakukan segalanya. Cerita dari mulut ke mulut, dari desanya, orang-orang desa menceritakan, orang-orang satu kecamatan menceritakan, orang-orang satu kabupaten menceritakan, dan akhirnya cerita ini didengar oleh pemerintah Republik Rakyat Cina. Bulan Januari tahun 2006, biasa pemerintah Republik Rakyat Cina akan memberikan penghargaan kepada 10 orang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka bagi masyarakat Republik Rakyat Cina. Dan saudara, salah seorang yang diberikan penghargaan adalah Zangda. Dialah satu-satunya anak remaja yang mendapat penghargaan karena rupanya hidupnya yang baik itu telah menginspirasi ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Saudara, pada hari penghargaan itu, ini penghargaan bagi rakyat yang berpengaruh bagi seluruh masyarakat rakyat Republik Rakyat Cina yang berjumlah pada saat itu kurang lebih 1,3 miliar. Jadi ini acara besar. Dalam acara besar itu, ketika Zangda akan mendapatkan penghargaan, lalu pengacara atau MC-nya bertanya kepada Zangda, Zangda, di hadapanmu ini ada banyak pemimpin, orang-orang kaya, dan artis-artis besar. Biasa acara penghargaan untuk seperti itu dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh penting. Dia tanya, Zangda, sekarang kamu mau minta apa? Apakah kamu mau minta untuk uang sekolahmu? Dia diam. Zangda diam. Lalu MC bertanya lagi, Zangda, apa yang kamu minta? Apakah kamu minta pengobatan papamu? Zangda tetap diam. Zangda, katakan sesuatu. Mintalah sesuatu. Lalu mulut Zangda berbicara. Dia sampaikan, Mama, pulanglah. Zangda sudah bisa jaga papa. Luar biasa. Seorang anak, walaupun mamanya telah lari meninggalkan dia bersama dengan papanya, tidak ada permintaan yang lebih besar bagi Zangda selain daripada Mama, pulanglah. Zangda sudah bisa jaga papa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu kasih dari seorang anak kepada mamanya yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kasih seperti itu, karena tega-teganya mamanya meninggalkan dia yang masih sangat kecil itu. Tapi ada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih seorang Zangda, yaitu kasih Allah yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita, ayat inti kita pada saat ini yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Makanya judul pembicaraan kita pada sahabat ini adalah Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara, firman ini kalau kita baca saat sekarang ini sepertinya biasa-biasa saja. Tapi saudara, kalau kita baca dalam konteks Yeremia hidup, saudara tahu apa yang terjadi dalam bangsa Israel? Secara khusus kerajaan Yehuda yang dimana Yeremia layani. Wah, ini sudah menjelang keruntuhan kerajaan Yehuda. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Saudara, sampai akhirnya Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia dalam Yeremia 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ini nubuatan daripada Nabi Yeremia, bahwa oleh karena kedegilan hati bangsa Israel, akhirnya mereka harus ditawan dan dibuang ke kerajaan Babel. Saudara tahu apa yang terjadi? Walaupun firman itu sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Yeremia pasal 25, tapi Allah yang kita sembah itu Allah yang lebih luar biasa kasihnya. Dia sangat mengasihi kita. Sebagaimana Zamdar, seorang anak kecil yang mengasihi mamanya, dia Allah itu tetap mengasihi saya dan saudara. Kasihnya kasih yang kekal. Apapun yang terjadi, kasihnya tidak bisa lepas dari kita. Dia terus menjangkau kita terus menerus. Sampai akhirnya dalam kondisi yang seperti itu pun, Allah menyatakan dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara, kasih yang kekal seperti apa yang Tuhan tampilkan? Satu kali ketika Amerika Serikat sementara berperang dengan Vietnam, di sebuah wilayah di Vietnam, terjadilah sesuatu di mana ada rentetan peperangan dan ada peluru yang menyasar kepada seorang anak remaja perempuan. Di sana ada banyak perawat-perawat dari Amerika, tentara-tentara yang melakukan pertolongan bagi anak perempuan itu, tapi darah sudah banyak mengucur keluar. Dia membutuhkan darah karena banyak darah yang keluar. Dia membutuhkan darah. Problem yang terjadi adalah kalau transfusi darah atau donor darah itu harus cocok. Nggak bisa nggak cocok. Golongannya cocok, resusnya cocok. Problem yang terjadi adalah darah orang Amerika dengan darah orang Asia, resusnya berbeda. Ada banyak perawat dewasa di sana yang siap untuk mendonorkan darah, memiliki golongan darah yang sama, tapi resus berbeda. Akhirnya ditanya kepada banyak orang di situ, ada anak-anak di situ, remaja, siapakah yang mau mendonorkan darah? Lalu seorang anak berdiri, dia nyatakan saya bersedia. Ketika dia didonor, waktu donor darah itu dilakukan, anak ini menangis terus, dia nanti. Lalu selesai donor, ditanyalah sama perawat itu, nah, kenapa kamu menangis? Karena dalam pikirannya, kalau dia sudah donorkan darah, berarti dia mati. Itu yang dalam pendaknya dia, anak ini. Jadi dia pikir setelah selesai donor dia akan segera mati. Perawat tentara Amerika itu dia tanya, nah, kalau kamu tahu kenapa, kalau kamu tahu bahwa setelah donor kamu akan mati, lalu kenapa kamu mau mendonorkan darahmu? Karena dia temanku. Anak yang kena tembak itu adalah teman. Saudara, karena kasih persahabatan, anak ini pun rela mati. Itu sahabatnya.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jauh lebih besar daripada itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Mari kita buka. Terima kasih sudah dibacakan tadi dalam ayat sautan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sulit dimahami oleh malaikat surga sekalipun. Ini mengerikan, saudara. Ini kasih yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata manusia. Bagaimana mungkin Allah semesta langit ini, semesta alam ini, dia mau mati, dia mau menjadi manusia. Dia katakan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, tetapi dia menganggap bahwa miliknya itu tidak harus dipertahankan, dan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Allah menjadi manusia bagi banyak orang ini adalah kebodohan, sehingga ada banyak orang di muka bumi ini tidak percaya. Mana mungkin ada Allah yang mau menjadi manusia, sehingga ada banyak orang yang tidak mau percaya dan tidak terima akan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan ini. Itulah Allah kita. Walaupun bagi banyak orang kebodohan, sehingga banyak orang tidak mau percaya bahwa ada Allah yang mau menjelma menjadi manusia. Tetapi kitab suci ini menjadi dasar iman Kristiani, memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mau menjelma menjadi manusia, yang tidak menganggap miliknya kesamaan dengan Allah ini sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bukan hanya menjadi hamba, lahir di kandang domba. Tidak ada, saya rasa, satu orang pun di tempat ini yang lahir di kandang domba. Kemarin dalam peristiwa cerita ini saya berbicara dengan kita punya seorang raja di sini. Ini Pak Guru, ini luar biasa. Saya tanya, lahir di mana? Lahir di dukun rata-rata. Di rumah. Ada yang lahir di kandang domba. Tapi Tuhan yang kita sembah siang dan malam, yang telah memberikan keselamatan bagi saya dan saudara, lahir di kandang domba. Dan dia bukan hanya itu, dia rela menjadi hamba. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk saya dan saudara, untuk kita semua yang hadir ini, untuk sahabat ministry, untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Sipoku, Lacak dan sekitarnya ini, untuk seluruh gabungan distrik yang hadir, baik dari Sidempuan sampai kepada Tarutu. Allah sangat mengasihi kita dan mengasihi seluruh muka bumi ini. Kasihnya kasih yang kekal, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara, sehingga Yohanes menggambarkan kasih yang luar biasa ini. Tidak ada kata-kata yang bisa melebihi ini. Digambarkan dengan kata-kata manusia kasih Allah itu. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat emas orang Kristen. Karena hanya inilah kata-kata manusia yang bisa manusia ungkapkan dengan kasih yang kekal itu. Dia mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal. Maka Yohanes katakan, karena begitu besar. Saudara-saudara, karena saya dan saudara mendapatkan kasih itu, saya dan saudara sudah menerima kasih dan percaya pada darah Kristus keselamatan itu. Lalu Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu
saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oleh karena kasih Allah inilah tahun 1921 Tuhan menyuruh anak-anak manusia untuk datang ke si Pogu ini agar dapat memberitakan kasih yang kekal itu dalam seluruh kebenaran kitab suci ini. Sehingga Tuhan mendirikan lembaga pendidikan di tempat ini. Tapi terjadilah segala sesuatu di muka bumi negara kita. Sehingga akhirnya politik merusak segala-galanya rancangan Allah. Sehingga akhirnya kosonglah bertahun-tahun lamanya. Dan saudara, kasih Allah itu tidak pernah berhenti karena dia kekal adanya. Sehingga saudara, bayangkan saudara-saudara kekasih kita yang tinggal jauh dari kita. Ini tidak gampang saudara. Perjalanan dari Amerika menuju ke Indonesia ada yang 21 jam, ada yang 24 jam, ada yang berjam-jam. Saudara, ini masalahnya adalah di pesawat, tidak bisa jalan dari kemana-mana. Ini kita akan duduk lama dan sebagainya. Saudara, aku akan contoh yang lebih luar biasanya lagi, juga dari Bandung, dari Jakarta datang, dari Siantar datang, dari berbagai tempat datang. Kenapa saudara datang? Karena Tuhan punya perintah ini. Kalau aku mengasihi kamu, maka kasihlah sesamaku. Saudara, saya yakin dan percaya. Kasih Allah yang menggebu-gebu di hati daripada anak-anak Tuhan ini. Mereka nggak bisa tahan. Andai kata kamu tahan dalam hati mereka itu bagian terbakar mereka. Karena akhirnya mereka harus ikhlaskan diri mereka dipakai oleh Allah yang ajaib itu. Untuk datang ke tempat ini. Untuk bersama-sama untuk menunjukkan kasih yang kekal itu kepada banyak orang. Saudara, memang betul, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Saya ingin bacakan di dalam buku yang berjudul Putra dan Putri Allah, halaman 52 dalam edisi bahasa Inggris, saya diterjemahkan. Lihat ini, kata-kata. Karena Tuhan harus bilang mengasihi sesama. Sesama kita bukan sekedar sesama dan sahabat karib kita. Bukan sekedar mereka yang tergabung dalam gereja kita atau yang berpikir seperti kita. Sesama kita adalah seluruh keluarga manusia. Saudara-saudaraku yang kasih. Dan saya yakin Allah tidak pernah berhenti menunjukkan kasih yang kekal untuk saudara-saudara yang kekasih yang ada di Sipogu, Lacat, seluruh kecamatan Arse dan Tapanuli Selatan ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena Allah punya kehendak tidak ada lain. Dengan kasih yang kekal, dengan kematiannya di atas kayu salib itu, agar saya dan saudara diselamatkan. Agar saya dan saudara diselamatkan. Ada masih banyak orang yang menganggap bahwa kasih yang kekal ini, Allah yang menjelma menjadi manusia ini adalah sebuah kebodohan. Kita rindu bahwa ada banyak orang boleh mengenal kasih Allah yang kekal ini. Karena memang Dia mengasihi saya dan saudara. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mengirim anak-anak manusia ke tempat ini untuk menunjukkan kasih yang kekal itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita yang ada di Sipogu, yang ada di Lacat ini, untuk menyambut kasih Allah yang kekal itu? Dan saudara-saudara yang datang dari Situmpuan, yang datang dari Tarutung, dan seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan ini, dan kita semua saudara-saudara, bagaimana kita dapat menyambut kasih Allah yang kekal itu? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 14
ayat yang ke-15. Saya rindu saudara-saudara boleh membuka Alkitab saudara. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih Allah yang kekal itu ingin direspon oleh kita manusia fana yang terbuat dari tanah ini, saudara-saudara. Yang tidak ada daya kita ini. Siapa kita? Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini. Karena kita semua manusia berdosa yang fana. Tidak ada lain yang Allah minta dari saya dan saudara. Karena kasih-Nya yang kekal. Bertubi-tubi Allah berkarya untuk datang dapat memberitakan kabar keselamatan ini. Tidak ada lain yang Allah inginkan adalah Yesus yang mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Yesus yang tidak mau untuk mempertahankan miliknya kesetaraannya dengan Allah yang sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Yesus secara ikhlas dan penuh kasih. Dia datang menjadi hamba. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati dan kayu salib. Dan dialah yang darahnya tercurah bagi saya dan saudara untuk keselamatan saya dan saudara. Dan dia hanya mohon agar saya dan saudara manusia yang fana ini, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Saudara yang kekasih, Allah yang kita sembah, Allah, saya rindu biar kita terus mengagumi kasih Allah yang luar biasa. Saya rindu juga biar kiranya kasih Allah yang luar biasa yang sekarang telah ditunjukkan kepada kasih sesama yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita, sahabat ministry yang melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Amerika, meninggalkan segala kenyamanan mereka di Amerika untuk dapat datang berada di tengah-tengah kita semua. Itu tidak ada lain oleh karena kasih Allah yang bekerja di hati mereka. Kalau mereka tahan-tahan itu, membara di hati mereka, mereka akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka tidak bisa tahan dan mereka ikhlaskan diri mereka untuk mengadakan perjalanan yang jauh untuk datang ke tempat ini. Oleh karena Allah mengasihi saya dan saudara. Dan Allah yang berkarya di hati mereka, Allah yang sama juga berkarya di hati saya dan saudara. Untuk kita boleh berbuat baik juga kepada sesama. Untuk kita boleh menunjukkan kasih Kristus kepada banyak orang yang tidak mengenal Allah, yang memandang kebodohan akan penjelmaan Allah menjadi manusia, memandang kebodohan akan salib Yesus Kristus. Kita rindu hidup kita juga dipakai oleh surga untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Allah yang kekal. Dan saya rindu bahwa ketika Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kita juga akan mengasihi Dia dengan menuruti segala perintahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagi kita yang terpesona dengan kasih Tuhan dan firman yang telah disampaikan, mari kita katakan sepenuh hati. Amin. Amin. Terima kasih. Marilah kita sama-sama berdiri memuji akan kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 77 yang ada pada bagian halaman terakhir daripada buku tertib acara kita. Jemaat undang berdiri, kita buka lagu nomor 77. Bintang dan burung penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasa-Mu. Kami memuji juru selamat-Mu, sungguh besar Allahku.
Aku memuji juru selamatku, sungguh besar. Dengan gembira aku mengembara, kicauan burung bertemu dengan lilin jatuh gunung merasa, ikannya bersirat angin sembah. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Menentukan betapa mulia kasih Allah, mengutus Tuhannya, ditanggungnya beban dosa manusia, rela mati salib Golgota. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Bila Yesus datang kembali, sangat besar sukacitaku. Dengan tulus ku sujud dan memuji, menyatakan agungnya Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, mana Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah pada hari Sabatku ini. Biarlah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam besar kami, akan menyempurnakan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Allah Bapa di sorga, menjadi hormat kepujian bagi nama-Mu saja. Berita firman yang telah kami dengar melalui tuntunan Roh Kudus, biar kiranya kami boleh menyambut kasih Allah yang luar biasa itu, untuk mengasihi Kau dengan segenap hati kami dan menuruti segala perintah. Dan biarlah kiranya Tuhan, tangan rahmat-Mu Engkau tumpangkan ke atas masing-masing kami. Biarlah kiranya kami diberkati oleh Tuhan ketika kami mau mengasihi Kau dengan segenap hati kami, dan mau menuruti segala perkataan-perkataan firman-Mu pada sabat ini. Dan kiranya kasih Allah itu Engkau limpahkan bagi masing-masing pribadi, keluarga lepas keluarga, dan seluruh umat-Mu dan seluruh masyarakat yang ada di tempat ini. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus, akan memberkati kami semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, biar kami pulang ke rumah, pimpin kami sepanjang hari. Pujilah Yesus
Amin.